Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan tema 6 pada subtema 3 tentang masyarakat sejahtera negara kuat. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa siapkan buku tema 6 kalian, buku catatan dan perlengkapan tulis kalian. Sudah semua dipersiapkan? Yuk kita mulai belajarnya. Yang pertama kita akan bahas tentang reklame. Reklame sudah berkali-kali kita pelajari. Nah, hari ini kita akan pelajari kembali dan mengingat kembali apa sih itu reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar menarik untuk menginformasikan sesuatu, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang maupun jasa. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari reklame. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis reklame? Reklame dapat dibedakan berdasarkan tujuan pengadaan, sifat, dan media penyampaian. Yang pertama, reklame berdasarkan tujuan pengadaan dibedakan menjadi dua, yakni reklame komersial dan reklame non-komersial. Yang kedua, reklame berdasarkan sifat, yaitu reklame peringatan, reklame permintaan, dan reklame penerangan. Yang ketiga, reklame berdasarkan media penyampaian, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Bentuk reklame visual. Reklame visual memiliki beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut. Ini akan Ibu bahas beberapa saja ya anak-anakku, karena materi ini sudah sering sekali kita pelajari. Yang pertama, baliho. Baliho merupakan media informasi berukuran besar yang dipasang di tempat ramai dengan tiang. Yang selanjutnya, spanduk. Kain berukuran besar dan berisi informasi yang direntangkan di tempat ramai. Selanjutnya, poster dan brosur. Poster merupakan gambar yang diberikan tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Kemudian brosur. Apa itu brosur? Brosur merupakan selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Selanjutnya, jenis reklame poster. Poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan dan dipajang di tempat umum atau di tempat yang sudah disediakan. Di dalam poster terdapat judul poster, nama penyelenggara, informasi terkait isi poster, dan kontak yang dapat dihubungi. Sekarang coba kalian perhatikan gambar poster yang ada di depan kalian ini. Judulnya apa anak-anak? Iya, ayo pakai masker. Siapa yang menyelenggarakan? Iya, Kemenkes. Apa informasi yang ingin disampaikan? Ya, masker bedah dan masker N95 itu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, sedangkan masker kain diperuntukkan bagi masyarakat umum. Itu merupakan isi dari poster ya, informasi yang terkait isi poster. Sekarang perhatikan poster berikut. Tips sukses pubertas. Apa isi informasi yang terdapat pada poster ini? Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakat yang kamu punyai. Masih ingat kan apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada anak laki-laki dan perempuan pasti mengalami masa pubertas.
Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pubertas? Yang pertama, melakukan pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat meliputi kebiasaan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Remaja mengalami pertumbuhan tubuh yang sangat cepat, oleh karena itu dibutuhkan makanan bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga untuk pertumbuhan tubuhnya. Selain itu, makanan seperti sayur dan buah-buahan juga dapat mencegah timbulnya penyakit. Istirahat juga menjadi faktor penting bagi kesehatan. Kurang istirahat, terutama tidur, akan membuat kekebalan tubuh menurun sehingga kita akan mudah sakit. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh lebih bugar. Selain itu, olahraga juga dapat mendukung pertumbuhan tubuh pada masa pubertas. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh. Pada masa pubertas, remaja akan cenderung lebih aktif. Tubuhnya akan menghasilkan lebih banyak keringat. Hal ini dapat menimbulkan bau badan dan penyakit jika tidak disertai upaya menjaga kebersihan tubuh. Misalnya, dengan mandi 2 kali sehari serta memakai pakaian yang bersih dan dapat menyerap keringat. Perubahan hormon pada masa pubertas juga menyebabkan wajah dan rambut lebih berminyak. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan wajah dan rambut supaya tidak muncul jerawat dan ketombe. Cucilah muka dan keramas secara teratur. Cara menyikapi masa pubertas. Selain terjadi perubahan ciri-ciri tubuh, pada masa pubertas juga terjadi perubahan emosi. Pada masa ini, remaja sedang dalam masa penyesuaian diri dan sangat mudah terpengaruh lingkungan. Kita harus berhati-hati dalam memilih teman bergaul. Pada masa pubertas, kita hendaknya melakukan hal-hal yang positif. Yang pertama, bentengilah diri dengan ilmu agama agar terhindar dari perbuatan yang terlarang dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memilih teman yang baik. Tinggalkan teman yang mengajak atau memberikan pengaruh yang kurang baik kepada kita. Selanjutnya yang ketiga, manfaatkan gawai dengan cara bijaksana. Mintalah bimbingan orang tua saat akan berselancar di internet atau membuka media sosial. Yang keempat, melakukan hobi dan aktivitas yang positif. Misalnya olahraga, melukis, bermain musik, dan lain sebagainya. Yang kelima, mematuhi nasihat orang tua. Bertanyalah kepada orang tuamu jika ada hal yang membuatmu bingung. Nah, dari sinilah kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia mengenai sikap dan perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mewujudkan cita-cita bangsa adalah tanggung jawab setiap warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab dilakukan dengan sepenuh hati. Tanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, salah satu sikap yang harus dikembangkan yaitu cinta tanah air dan bangsa. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, saling menghargai untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Contoh sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa. Yang kedua, selalu membela nama baik negara sendiri. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Yang keempat, menaati aturan yang berlaku. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Menanamkan sikap tanggung jawab sejak dini sangat diperlukan agar tercipta generasi penerus bangsa yang kuat, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Jika setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera.
Dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab melaksanakan kewajiban membayar pajak, dampak pelaksanaannya adalah pembangunan nasional berlangsung dengan lancar. Kemudian, membina kerukunan dalam masyarakat, dampaknya adalah tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, dampaknya tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Tanggung jawab yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, dampaknya adalah kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selanjutnya, upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pada pembukaan UUD 1945 tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dicapai melalui pembangunan antara lain, yang pertama, meningkatkan pendapatan warga masyarakat. Yang kedua, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia. Yang keempat, pembangunan jalan. Yang kelima, pelatihan kerja kepada pelajar yang putus sekolah. Yang keenam, melestarikan budaya Indonesia. Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Selanjutnya, penyediaan sarana untuk menyeberang di jalan raya akan bermanfaat memudahkan aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan dan fasilitasnya di jalan raya bertujuan untuk pembangunan nasional. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah cukup jelas dengan penjelasan yang sudah Ibu berikan pada video pembelajaran kali ini? Jika belum paham, kalian bisa mengulang kembali video ini dan bertanya pada ruang Zoom meeting yang akan kita laksanakan. Oh ya, jangan lupa catat hal-hal yang penting saja menurut kalian. Tetap semangat belajar di rumah, jaga selalu kesehatan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.